Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan perkusuran kita yang kemarin. Kali ini kita sampai di makom Syekh Abdul Awal. Syekh Abdul Awal ya Mas. Syekh Abdul Awal, nanti kita akan berbincang-bincang sedikit dengan judulnya tentang sejarah Syekh Abdul Awal yang terkait dengan sejarah-sejarah waliullah yang ada di kota Kuningan. Karena Syekh Abdul Awal ini termasuk waliullah yang menyebarkan agama Islam pada masanya dan termasuk Syekh yang Bapak Kusiam, sedikit akan bercerita tentang Syekh Abdul Awal kepada kita semua. Beliau adalah seorang waliullah yang menyebarkan agama Islam pada masanya, dan nanti lebih lengkapnya asal usul beliau, keturunannya akan diceritakan oleh Bapak Ibu Gamawan saat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saking riwayat secara singkat riwayatipun Haji Syekh Abdul Awal Kebon Sari, Kecamatan Ketanahan. Alhamdulillah dari Sultan Agung Mataram, tapi entah putra yang nomor beberapa, bahwa Sultan Agung di Mataram itu wau garwan itu kathah itu wonten silsilah mau saya wonten Syekh Baribin jenengan kira waktu bolong gon salah garwan pun nggih mulai iki terus nomor pinten. Dan itu ibunya Siti aslinya saking Pamijahan, Tasik. Lalu paman mriki niku Syekh Abdul Muhyi wonten Pamijahan. Dan niki sing dados garwane Sultan Agung wau rai apa mbekayune apa yang mbekayune Syekh Abdul Muhyi sing niki nurunaken Mbah Syekh Abdul Awal. Cerita berawal ketika Ki Ageng berpesan kepada anaknya lewat adiknya Ki Ageng Giring yang bermukim di Cirebon. Ki Ageng Pemanahan memberi wangsit jika suatu saat Ki Ageng mangkat, maka kekuasaan Keraton Yogyakarta diserahkan kepada anak sulungnya, yaitu Mangkurat Mas. Namun begitu ayahnya meninggal, Ki Ageng Giring malah tidak peduli dengan amanah untuk menyerahkan titipan kekuasaan kepada Mangkurat Mas. Dan akhirnya kekuasaan di Yogyakarta jatuh ke tangan Ki Ageng Giring.
Mangkuratmas pergi dari kerajaan menuju ke arah barat. Dalam suatu cerita, pada suatu saat Ratu Yogyakarta yang merupakan permaisuri Ki Ageng Giring sakit. Dan Mangkuratmaslah yang berhasil menyembuhkannya. Sesuai dengan janji yang diucapkan Ki Ageng Giring bahwa siapapun yang berhasil menyembuhkan istrinya akan dituruti segala permintaannya. Sebagai hadiah atas keberhasilannya, Mangkuratmas muda meminta tanah seluas serban, yaitu bumi Mataram yang di kemudian hari ditempati. Sebelumnya Ki Ageng Giring telah menawarkan tanah antara sebelah timur Sungai Progo sampai Sitandu. Namun Mangkuratmas menolak. Mangkuratmas hanya meminta tanah yang tidak begitu luas di Kedung Ombo, yang sekarang ini menjadi bagian dari desa Kebonsari. Karena merupakan tanah hadiah dari Sultan, maka Kedung Ombo disebut sebagai tanah keputihan yang tiap tahunnya tidak terkena pajak ke Mataram. Namun hanya menyetorkan bulu bekti atau glondong, pengareng berupa padi, palawija, dan lain-lain ke Mataram berpakaian jarit biru dan blangkon. Saat menyerahkan bulu bekti, yang ikut sowan 7 orang sebagai perlambang martabat desa, yaitu lurah, congkok, carik, kebayan, kaum, polisi, dan kami tuwo. Oleh Mataram yang diberi kewenangan menjadi lurah Kedung Ombo adalah Mangkuratmas atau Syekh Abdul Awal. Begitu Belanda menyerang, barulah Kedung Ombo dikenai pajak. Kedung Ombo diambil dari makna kedung artinya jero lan ombo melambangkan begitu dalam dan luasnya ilmu wali yang dibawa oleh Syekh Abdul Awal. Sembari bermukim di sini, Mangkuratmas memberikan pewarah kepada banyak orang tentang ilmu-ilmu para wali. Mangkuratmas alias Syekh Abdul Awal punya banyak murid, di antaranya di Guyangan Syekh Sidokarso dan Syekh Abdul Rosid sebagai seorang pembawa ajaran Islam Jawa atau sinkretik atau ilmu kebatinan atau ilmu Ratu Tanah Jawa. Syekh seorang diri mengajarkan ilmunya di daerah ini. Ada tokoh lain yang dikenal yaitu Syekh Abdul Muhyi, namun beliau membawa risalah Islam murni dari tanah Arab Madinah. Tempat bermukimnya Syekh Abdul Awal adalah di Pedukuhan Kedung Ombo, Desa Grogol, Beningsari. Namun begitu diliput oleh Belanda, daerah ini termasuk Desa Kebonsari dan statusnya sudah tidak seistimewa saat menjadi Desa Keputihan Mataram atau Kebonsari mulai dikenai kewajiban pajak kepada Belanda. Semasa hidupnya Syekh memilih tempat yang sepi agar tidak ada yang mengganggu. Beliau adalah seorang putra mahkota kerajaan yang terluka karena pengkhianatan sang paman. Ada satu cerita menarik. Suatu saat Syekh ingat akan sebuah pesan yang tertulis di kitabnya untuk pergi ke tanah suci naik haji. Sebagai wali yang berilmu tinggi sekaligus menandakan kemuliaan akhlaknya, bersama sang istri Syekh melakukan perjalanan haji dengan cara terbang menggunakan mancung dari pohon kelapa. Syekh memiliki 2 putra, yaitu Abdul Rauf dan Jaya Ahmad. Di deretan makam sebelah barat, konon ceritanya Abdul Rauf adalah anak yang merasa selalu ingin mengungguli kedikdayaan ayahnya. Misal jika ia menimba air bukannya menggunakan wadah yang rapat, malah menggunakan keranjang yang berlubang. Angin yang berembus juga berusaha ia kekang dengan diikat memakai selendang dan berbagai perbuatan Abdul Rauf yang mengesankan. Ia ingin mengungguli kesaktian ayahnya. Di makam Syekh kini didapati unggukan rumah rayap yang disebut unur. Konon jika di makam seseorang terdapat unur, menandakan orang tersebut adalah orang yang mulia dan luhur ilmunya. Mulai disebut Kebonsari sejak Belanda berkuasa. Sebelumnya desa ini adalah 3 desa yang berbeda, yaitu Kedung Ombo, Bogor, dan Kebonan. Ketiga desa tersebut digabung tahun 1927. Penggabungan desa tersebut disebut Blengketan.
arumbinan. Ya. Kaitan banget nggih. Ini kaitannya kali bahasane arumbinan nggih. Nggih ngaten mawon nggih Pak. Pun dalu niki enjing dianu insyaallah tak anu mriki malih. Iki matur nuwun sangat nggih Pak, niku walaupun sedikit anu pokoknya Ya kira lakon. nggih mboten napa-napa. Sekedar Nggih lah. ya saking pengetahuan beliau